Salam sejahtera, nggak kerasa ya udah 4 tahun saya eh, dibebaskan oleh Tuhan dari segala dosa dan kecanduan saya di masa lalu. Em, saya ingat sebelum pertobatan saya, dulu saya banyak sekali kecanduan mulai dari main game ya, baik itu MMORPG maupun game-game kayak di PlayStation atau apapun itu, juga kecanduan pornografi dan masturbasi ya. Dan saya sangat mengucap syukur ya bahwa Tuhan melepaskan saya dari itu semua. Dan ini sudah berjalan 4 tahun dan saya belum jatuh sekalipun, dan itu saya tahu itu semua bukan karena hebat dan kuat saya, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena Roh Kudus yang hadir di dalam diri setiap orang yang percaya itu. Dan bagi yang belum tahu kesaksian saya secara penuhnya, bisa ada nanti saya taruh di bagian deskripsi, kotak deskripsi, linknya untuk lihat kesaksian saya penuh. Dan yang saya mau bilang di sini bahwa benar-benar Tuhan telah mengubahkan ya. Dulu saya tuh kecanduan pornografi dan masturbasi. Saya bisa masturbasi itu atau onanasi bisa 3 sampai 5 kali sehari gitu ya, dan itu tiap hari. Dan apa ya, dulu buat saya itulah yang adalah kenikmatan, itu adalah yang melepaskan saya dari stres yang saya alami. Tapi sekarang udah nggak lagi, karena sekarang saya sudah dipuaskan oleh kasih Tuhan, dipuaskan secara sejati ya, sehingga saya tidak perlu lagi nyari-nyari kecanduan, maksudnya nyari-nyari bokep terus kayak gitu ya. Saya udah dipuaskan, saya udah nggak butuh lagi itu semua. Uh, dan yang memberikan saya damai sejahtera, yang melepaskan saya dari semua stres, hanyalah satu, yaitu Tuhan Yesus saja. Sukacita yang dari Tuhan Yesus, damai sejahtera dari Dia itu tidak sama seperti yang dunia mau tawarkan kepada kita ya. Makanya kalau kita mencari sukacita, kita mencari damai, hanya bisa di dalam Yesus yang sejati ya. Dan saya ingat dulu saat saya masturbasi atau onani itu justru ya, setelah saya melakukannya sih sebentar saya emang ngerasa enak, tapi setelah lama itu saya ngerasa kayak macem-macem lah ya, mulai dari lelah, capek segala macem gitu ya. Tapi entah kenapa jadi ingin lagi gitu loh. Jadi kayak ya sama aja kayak kecanduan obat-obatan, ingin lagi, lebih banyak lagi. Tapi justru sekarang setelah saya berhenti dari itu semua 4 tahun penuh, justru saya merasa hidup ini lebih penuh kepuasan ya. Dan hidup ini juga lebih hmm, apa ya, lebih bugar gitu, lebih enak, lebih segar gitu loh. Jadi benar-benar bahwa hidup yang kudus itu adalah hidup yang jauh lebih baik. Um, dan nggak cuma ada soal kecanduan itu aja, tapi juga terutama Tuhan mengubahkan pola pikir saya. Bagaimana saya melihat diri saya sendiri, bagaimana saya melihat orang lain gitu. Bagaimana saya mengenal Dia, itu sangat penting ya, karena disitulah letak pertobatan. Dan di saat itu Tuhan mulai mengubahkan pikiran-pikiran saya, bagaimana saya melihat diri saya sendiri. Dulu saya tuh selalu minder, merasa nggak laki atau jantan, sehingga akhirnya saya justru mencari kelakian dan kejantanan itu di pria lain gitu loh. Itulah karena saya salah mengenal, salah berpikir gitu loh tentang apa itu seorang pria, apa itu kejantanan. Sekarang saya baru mengerti bahwa seorang pria adalah seorang yang mengenal Tuhannya dengan benar, bahwa itulah kejantanan yang sejati ya. Bukan lagi dari hal-hal yang kayak dulu saya tuh merasa, karena saya kurus, saya dulu merasa minder gitu, aduh saya kayaknya kurang laki gitu karena saya kurus. Tapi ternyata sekarang saya sadar bahwa di mata Tuhan itu adalah hal-hal yang tidak artinya. Itu semua adalah ciptaan manusia gitu loh kan. Masyarakat yang dianggap seperti laki-laki adalah seperti ini, yang dianggap seperti perempuan adalah ini, sehingga kita mencoba menjadi seperti itu, padahal belum tentu itu kata Tuhan. Jadi yang paling penting adalah apa kata Tuhan, dan itu yang perlu kita kejar. Dan sekarang karena saya mengejar apa yang Tuhan inginkan bagi saya, bukan lagi apa yang saya inginkan atau apa kata orang gitu lagi. Jadi saya bukan hidup bagi orang lain, menyenangkan orang lain atau menyenangkan diri saya sendiri, tapi hidup menyenangkan Tuhan. Di saat itu saya bisa menjadi nyaman untuk menjadi jati diri saya sebenarnya. Itu jati diri yang Tuhan berikan, bukan yang saya berikan, tapi jati diri yang Tuhan berikan. Dan makanya saya bisa merasa nyaman, saya udah nggak minder lagi, saya udah nggak merasa gimana lagi dengan tubuh saya juga. Maksud saya kurus ya udah, selama saya sehat nggak masalah, karena Tuhan sudah menciptakan saya demikian dan itu adalah baik adanya.
Dan saya pun bisa melihat pria lain sekarang sebagai teman saya, sebagai saudara saya. Itu juga adalah suatu perubahan pikiran yang Tuhan lakukan, dan saya doa Tuhan ajar saya untuk saya mengasihi. Karena apa? Kadang-kadang kita jadi kayak takut untuk mengasihi sesama jenis karena kita dulu dosa kita kayak gitu. Itu juga salah. Justru kita harus belajar mengasihi mereka dengan benar. Di masa lalu kita mengasihi mereka dengan mengasihi dalam tanda kutip dengan salah, tapi sekarang kita mengasihi mereka dengan benar gitu. Sekarang saya bisa mengasihi pria lain gitu dengan benar, dengan kudus, sebagai saudara saya, sebagai teman saya. Dan ya itu adalah perubahan pikiran yang Tuhan telah buat dalam kehidupan saya. Dan saya sadar bahwa setelah 4 tahun ini pun masih banyak hal yang perlu Tuhan pulihkan dalam kehidupan saya. Dan itulah kenapa pentingnya kita dengar-dengar kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan memberitahu kita, yang akan mengubahkan pikiran kita, mewanti-wanti kita mana sih konsep-konsep yang salah yang perlu kita buang dari hati dan pikiran kita, dan digantikan semua itu dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Kan dibilang roh kebenaran itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran itu. Makanya itu penting. Kenapa? Karena sejak kecil kita ini sudah mendapat dari dua sumber ya, ada yang benar, ada yang salah. Mungkin presentasinya tiap orang beda-beda. Ada yang mungkin dapatnya lebih banyak yang salah, ada yang dapat lebih banyak yang benar, tapi tetap pasti ada dapat yang salah. Dan oleh karena itu Roh Yesus lah yang bisa membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu hanyalah kebenaran yang sesuai dengan firman Yesus saja. Karena Yesus bilang adalah apa? Aku adalah jalan dan kebenaran. Bukan jalan kebenaran, tapi bahwa Yesus adalah jalan, dia adalah kebenaran. Jadi harus semuanya sesuai dengan Yesus. Jadi yang saya ajak di sini orang-orang untuk apa? Mengenal Yesus, mengenal kebenaran itu. Supaya apa? Supaya kita bebas dari segala dusta iblisi, dan kita bisa menjadi pria, menjadi wanita, menjadi manusia yang Tuhan inginkan, yang Tuhan ciptakan awal-awal. Karena Tuhan ciptakan kita tuh awal-awal baik, tapi karena ulah si iblis, sama seperti yang dilakukan pada Adam dan Hawa, yang telah jatuh ke dalam dosa, si iblis pun ingin merusak jati diri kita yang sejati. Dan sementara Tuhan ingin mengembalikan jati diri kita yang sejati. Oleh karena itu, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan Yesus supaya kita bisa mengetahui siapa sih diri saya sebenarnya di dalam Dia. Oke, saya harap ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang menonton. Tuhan Yesus mengasihimu.